Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik korelasi produk momen gitu. Jadi korelasi ini digunakan untuk membandingkan dua buah variabel. Nah, caranya untuk uji korelasi ini yang pertama ya teorinya membuat H0, kemudian membuat H0 itu hipotesis 0 dan H hipotesis alternatif. Nah, kalau misalannya itu H0 atau terjadi jika R sama dengan 0, itu artinya tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, lalu hipotesis alternatifnya kebalikannya dari H0, R tidak sama dengan 0. Artinya ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kalau misalkan itu korelasi negatif juga negatif gitu. Jadi tinggal mengganti nama korelasinya. Nah, R0 dengan R sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 0 ini hanya perumpamaan gitu. Jadi bukan kita nanti nyari R nilainya 0 dia jadi H0 lalu R tidak sama dengan 0 jadi H, enggak, itu hanya permisalannya. Nah, setelah nanti kita nyari H0, kita juga harus menguji kebenarannya dengan membandingkannya dengan nilai R tabel atau R produk momen. Jadi diperoleh dari tabel statistika yang dicari dengan menggunakan derajat bebas dB itu atau df sama degree of freedom n kurangi nr. Dengan n itu jumlah kasus atau banyak sampel dikurangi nr banyak variabel. Nah, nanti kita bandingkan nilai r yang kita hitung dengan r tabel. Jika nanti R0 lebih besar daripada R tabel, maksudnya R0 itu R hitung ya, R0 itu R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 nya ditolak atau H diterima. Udah pasti ya, kalau H0 ditolak berarti H diterima, kebalikannya gitu. Nah, nanti kalau H0 ditolak H diterima berarti sesuai dengan pernyataannya HA. Siapa? Oh, ada korelasi positif atau korelasi negatif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y gitu. Nah, nilainya dengan tabel itu nanti dari soal pasti sudah diketahui bahwa taraf signifikansi yang digunakan berapa itu, atau nanti kalau misal mengadakan penelitian kita beri keterangan kalau taraf signifikansi 5% atau 1% nilainya berapa gitu. Jadi kita nggak nyari taraf signifikansi itu berapa, itu sudah diperoleh dari tabel. Nah, tadi ya lanjutannya, kalau tadi R0 lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak, HA diterima gitu. Jadi kesimpulannya ngikut HA-nya. Lalu kebalikannya, jika R0 kurang dari R tabel, maka H0 yang diterima, HA yang ditolak. Jadi kesimpulannya ngikut pernyataan dari H0. Siapa? Tidak ada korelasi yang positif atau korelasi yang negatif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Ini udah paten ya. Jadi kalau H0 nanti pernyataannya ada kuantor atau ada kata kunci di situ, tidak ada atau tidak terdapat. Tapi kalau HA itu ada atau terdapat. Nah, untuk perhitungannya ini yang kita gunakan adalah data tunggal. Jadi yang data tunggal saja dengan n kurang dari 30. Rumus RXY itu atau R hitung, kalau R tabel kan dari tabel, atau R0 itu n sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar n sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali n sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Itu dengan RXY angka indeks korelasi produk momen, sigma X jumlah seluruh nilai X, sigma Y jumlah seluruh nilai Y, dan sigma XY hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y. Maaf ya, jadi di PPT kayaknya yang bawah itu rumusnya ini ada kurang gitu, jadi tolong dibenarkan yang benar ini gitu ya.
Nah, contohnya di sini diadakan suatu penelitian untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara motivasi belajar bahasa Arab dengan nilai hasil belajar bahasa Arab. Nah, dalam penelitian ini ditetapkan sejumlah 25 orang. Jadi itu misal nilai bahasa Arabnya semakin, motivasi belajar bahasa Arabnya tinggi, apakah nilai hasil belajar bahasa Arabnya juga tinggi gitu. Jadi ada korelasi, apakah ada korelasi yang positif antara motivasi untuk belajar bahasa Arab dengan nilai bahasa Arab. Nah, datanya seperti ini ya. Gitu. Jadi tadi X itu motivasi belajar bahasa Arab, Y itu nilai hasil belajar bahasa Arab. Ada 25 orang sampel yang diberi nama A sampai Z. Nah, itu motivasi diangkakan, dia si A motivasinya 73, ternyata dapat nilai bahasa Arab 6,3. Si B motivasinya 54, ternyata dapat nilai bahasa Arabnya 56. Gitu, dan seterusnya ke bawah. Nah, yang perlu kita cari hanya ini, sigma X. Jadi totalnya X 73 tambah 54 tambah 64 tambah 62 di total semua. Jadi 1685. Lalu Y, sigma Y-nya 6,3 ditambah 5,6 ditambah 7 ditambah 6,7 sampai yang terakhir ditambah 7,9, hasilnya 165. Kemudian X kali Y itu 73 dikali 63, hasilnya ini 459,9. Kemudian 54 dikali 5,6, hasilnya ini 302,4. Nah, XY ini hasil 1/1 ini kita jumlah juga total. Nah, hasilnya ini 11.215,8. Kemudian X kuadrat, jadi masing-masing X ini kita kuadratkan, 73 dikuadratkan gitu, jadi 5329. 54 dikuadratkan jadi 2916. Nah, setelah itu sama di total ke bawah keseluruhan, jadi 114.997. Sigma Y kuadrat juga seperti itu, jadi 6,3 dikuadratkan, hasilnya 39,69, kemudian 5,6 dikuadratkan, ini 31,6. Nah, sama, setelah satu persatu dicari, dijumlahkan ke bawah, jadi 1103,96. Nah, perhitungan ini lebih enak pakai Excel sebenarnya gitu. Jadi kalau manual satu-satu lama. Nah, setelah ketemu ini, sigma X, sigma Y, lalu sigma XY, sigma X kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat, sudah ketemu tabelnya. Nah, kita susun hipotesisnya. Jadi hipotesisnya itu selalu bahwa R0 atau R hitung atau RXY sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi yang signifikan. Kemudian yang HA atau RXY tidak sama dengan 0, ada korelasi yang signifikan. Kalau misalkan R-nya tidak diperhatikan juga nggak apa, RXY sama dengan 0 dengan XY tidak sama dengan 0, itu tidak dianggap, itu aja nggak apa-apa. Jadi langsung H0 pernyataannya apa, HA pernyataannya apa. Nah, tadi dari tabel kita kan sudah dapat nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sama sigma Y kuadrat. Kita hitung nilai RXY-nya. Tadi rumusnya N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. N tadi kan banyak sampelnya atau banyak siswa yang diteliti gitu, jadi ada 25 kali sigma XY tadi nih. Nah, sigma XY ketemu ini 11.215,6 dikurangi sigma X ini 1685 dikali sigma Y ini 165 per akar N sigma X kuadrat 25 kali 114.997 dikurangi sigma X dikuadratkan 1685 dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat 25 kali sigma Y kuadratnya ini
1103,96 dikurangi sigma Y dikuadratkan, 165 dikuadratkan. Nah, dihitung yang bawah juga gitu. Jadi ini dikurangkan dulu, hasil dari ini dikalikan, kemudian dikurangkan, baru dikalikan dengan yang belakang. Nah, hasilnya nanti ini akar 35.700 kali 374 akar, iya, jadi ketemu 2370 per 3654,011494. Nah, maka hasilnya jadi nih 0,649. Langkah berikutnya mencari derajat bebas atau DF atau degree of freedom. Derajat bebas atau DB itu diperoleh dari N kurangi NR. N-nya tadi kan ada 25 orang, jadi N-nya 25, banyak variabelnya 2, yaitu variabel motivasi belajar bahasa Arab dengan nilai hasil belajar bahasa Arab. Jadi DB-nya 25 kurangi 2, 23. Nah, kita cari dengan di tabel R dengan DB 23 untuk taraf signifikansi 5% dan 1%. Bentar. Nah, jadi kalian bisa download tabel statistika boleh, atau kalau yang punya bukunya Brotna itu di halaman paling belakang sudah ada tabel statistikanya. Nah, ini ya, taraf signifikansi 5% dan 1%. Coba di sini untuk DB-nya 23. Nah, DB-nya 23 kan ini. Nah, ini untuk 5% dia 0,396, kemudian yang 1% 0,505 gitu. Jadi ini dari tabelnya tadi kita cari DB-nya yang 23 gitu. Lalu membandingkan antara RXY atau R0 dengan R tabel. Gitu. Jika R0 lebih besar daripada R tabel, tadi H0 ditolak, HA diterima. Tapi jika R0 lebih kecil daripada R tabel, itu H0 diterima, HA ditolak. Nah, ternyata R0 atau R yang kita hitung tadi hasilnya ini ya, 0,649. Sedangkan yang dari tabel, misal kita pakai yang 1%, itu 0,505 gitu. Berarti R-nya yang kita hitung atau R0 itu lebih besar daripada R tabel gitu. Atau kita pakai yang 5% itu yang 0,396. Kita bandingkan dengan RXY atau R0 atau R yang kita hitung. Ternyata R0 juga lebih besar daripada R tabel. Jadi kalau ini biasanya salah satu dari soal dikasih ketentuan apa. Tapi ini dua-duanya memang R0-nya atau RXY atau R yang kita hitung itu lebih besar R yang diperoleh dari tabel, sehingga HA-nya diterima. Oh, kalau HA diterima, berarti kesimpulannya apa? Sesuai dengan pernyataan HA. Berarti ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar bahasa Arab dengan nilai hasil belajar bahasa Arab gitu. Nah, itu arti kesimpulannya. Jadi sesuai dengan tadi ketentuan bahwa kalau R hitung lebih besar daripada R tabel atau kalau R hitung lebih kecil daripada R tabel, mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Itu cukup untuk korelasi produk momen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.